wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siwi Astani dengan nomor pokok mahasiswa 229018495566, bidang studi ilmu pengetahuan sosial. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Saya melampirkan surat bebas studi dan formulir pendaftaran uji kinerja. Pada kesempatan ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 SMP Negeri 9 1 Atap Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dengan materi motif, tindakan dan prinsip ekonomi, dan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ibu kita satu orang untuk pimpin doa sebelum mulai pelajaran. Mari kawan-kawan, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Eta. Eta kemana Eta? Oke, kita doakan semoga minggu depan Eta sudah bisa berkumpul bersama kita lagi, belajar seperti biasa. Amin. Nah, sebelumnya memulai pelajaran hari ini, ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Alat pemuas kebutuhan manusia. Apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Nah, baiklah. Materi kita hari ini tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ada yang pernah tahu tindakan itu apa, motif apa, dan prinsip ekonomi nanti berkaitan dengan minggu lalu. Nah, minggu lalu kita mempelajari tentang alat pemuas kebutuhan. Nah, kaitannya dengan hari ini materi kita tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Ada yang tahu ini gambar apa? Apa ini? Jualan sayur. Hah? Berdagang. Selain berdagang? Membeli. Nah, ini nanti gambarnya termasuk dalam tindakan ekonomi karena ada si pedagang dan ibunya juga berjualan atau ibunya yang membeli dari sayuran dari pedagang tersebut. Nah, itu termasuk dalam tindakan ekonomi. Nah, ini materi kita hari ini. Kemudian, nah, kompetensi dasar yang harus kalian tempuh, kalian harus dapat memahami konsep interaksi, jadi interaksi antar manusia, kemudian nanti menghasilkan produksi, distribusi, dan konsumsi itu berkaitan dengan kompetensi dasar yang dapat kalian tempuh. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang harus kalian tempuh di hari ini ada 4. Yang pertama, kalian nanti dapat menganalisis pengertian tindakan ekonomi. Nah, apa itu tindakan ekonomi? Kalian harus bisa mengartikannya. Kemudian menganalisis motif-motifnya. Nah, motif ekonomi itu apa aja? Nanti akan kelihatan setelah ada materi penjelasannya. Kemudian prinsip. Nah, prinsip ekonomi. Nah, semua orang melakukan tindakan, motif itu ada prinsip tersendiri.
tidak hanya dia melakukan itu saja, tapi ada prinsipnya tersendiri. Kemudian, kalian harus bisa menyajikan hasil analisisnya nanti berupa tugas dari kelompok. Tugas LKPD-nya nanti dapat ditempuh di tujuan yang terakhir. Nah, ini ada video motivasi. Oke, untuk semangat kita dalam belajar. Pelajar di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan tetap semangat menuntut ilmu meski harus menggunakan baskom untuk melewati rawa. SDN 3 Sungai Bulu berada di tengah rawa sehingga untuk mencapainya butuh semangat tinggi. Akses menuju ke sana dari pelabuhan membutuhkan waktu 15 menit dengan menggunakan klotok. Terkadang muridnya pergi ke sekolah dengan menggunakan baskom karena klotok orang tuanya dipakai untuk mencari ikan. Sebab sebagian besar orang tua siswa bekerja mencari ikan. Namun hal itu tak menjadi penghalang untuk semangat belajar. Anak-anak di sini pun antusias pergi ke sekolah. Bayangkan 15 menit menggunakan perahu. Lalu bagaimana kalau menggunakan baskom? Pastinya lebih lama, belum lagi tingkat keselamatan. Video viral yang diunggah-unggah di Instagram @Indonesia saat ini banyak mengundang komentar dari para netizen. Di luar Kalimantan itu ada yang menggunakan baskom. Jadi keseharian mereka karena nggak bisa pakai transportasi perahunya karena digunakan orang tua, mereka menggunakan baskom. Nah, bayangkan aja, berarti kalau yang gemuk-gemuk nggak bisa masuk ke dalam baskom karena dikhawatirkan takut hilang, bocor. Nah, tapi kita lihat motivasi mereka apa dari video tadi. Menunjukkan semangat belajar. Menunjukkan semangat belajar. Nah, walaupun kondisi seperti itu, mereka masih mampu atau masih mau melaksanakan atau masih mau berangkat ke sekolah. Kemudian, nah, kita ada pretest dulu. Oke, di buku kali di meja kalian ada lembaran untuk mengerjakan soal pretest. Nah, kalian kerjakan, sebutkan contoh tindakan ekonomi yang kamu ketahui, satu saja tindakan ekonomi. Oke, 5 menit diberi waktu untuk mengerjakan pretest. Jangan lupa tulis nama ya, nama lengkap. Nah, semuanya sudah mengerjakan pretest. Jawaban kalian semuanya tepat ya. Tindakan ekonomi yang kalian pilih itu ada yang berdagang, ada yang berwirausaha, kemudian ada yang melakukan perdagangan atau pulau, itu termasuk dalam tindakan ekonomi. Nah, dari materi yang kita lihat, ada manfaat yang bisa kita tempuh, yang bisa kita pelajari setelah kita melihat atau mempelajari materi kita hari ini. Manfaatnya dapat memberikan pemahaman, jadi kita lebih paham mengenai tindakan ekonomi. Kemudian bentuk perilakunya, jadi perilaku kita dalam mengambil keputusan, dalam mengambil motifnya itu ada dilihat terlebih dahulu, jadi tidak asal-asalan untuk mengambil motif dan prinsip ekonomi. Kemudian dapat menjadi penentuan tindakan kita, jadi tindakan kita itu baik atau buruk dari manfaat mempelajari motif ini. Oke. Nah, penilaian LKPD, nanti tugas kelompok, ada tugas kelompok yang kalian kerjakan. Tugas kelompok ini nanti dikerjakan setelah mengamati video.
kemudian tugasnya nanti dikerjakan, kemudian perwakilan kelompok maju ke depan salah satu untuk maju presentasi, kemudian penilaian, nah itu menilai dari keaktifan kalian berdiskusi, kemudian penampilan kalian maju ke depan dan hasil dari tugas kalian. Nah kita lihat, nah, apa sih itu tindakan, motif, dan prinsip ekonomi? Ada yang tahu tindakan itu apa? Ada yang tahu tindakan? Tindakannya itu Perilaku. Perilaku. Kemudian motif. Motif itu seperti suatu kebiasaan. motif itu mengelola usaha. Untuk mengelola usaha. Kemudian prinsipnya. Tujuan apa? Tujuan melakukan? Tujuan melakukan tindakan. Nah, jadi jawabannya hampir tepat. Nah, kita lihat tindakan ekonomi. Nah, tindakan ekonomi ya tindakan kita. Apa yang kita lakukan itu tindakan. Nah, untuk memenuhi apa? Kebutuhan fisik kita. Jadi kalau tindakan ekonomi ya kita memenuhi sesuatu yang ingin kita butuhkan sehari-hari. Itu tindakan. Kemudian, nah, jenis tindakan itu ada dua, ada rasional dan irasional. Kalau rasional berarti dipikir dulu. Jadi sebelum melakukan tindakan ekonomi, dipikir dulu apakah itu punya dampak baik atau dampak yang buruk. Kemudian kalau irasional itu sama sekali nggak dipikirkan, jadi sesuka-suka hati kita aja. Nah itu irasional. Kemudian motif ekonomi. Nah, motif ekonomi itu tindakan tadi yang didorong. Nah, kalau kalian tadi bilang kan ada itunya Bu, tujuannya mau apa. Nah, itu motif. Jadi, kalau misalnya kamu melakukan sesuatu, itu apa sih motifnya dari tindakan tersebut? Kita lihat. Nah, motif ekonomi juga sama, ada dua. Kalau tadi tindakan ada dua, irasional dan rasional. Kalau ini juga ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kalau in sudah berarti dari dalam diri kita. Kalau kita lapar, apa yang kita lakukan? Makan. Kalau haus, minum. Jangan kebalikan. Kalau haus malah tidur. Itu tidak sesuai dengan tindakan ekonomi. Jadi tidak sesuai dengan motif ekonominya atau tidak sesuai dengan motif intrinsiknya. Kemudian kalau ekstrinsik berarti dari luar. Nah, jadi dari bukan dari diri kita sendiri. Misalnya itu ambil contoh, kamu kan semuanya punya HP? Ya, beli HP itu sesuai nggak tipenya yang kamu mau? Sesuai. Lihat deh, nggak sesuai. Nggak sesuai tipenya. Pilihan orang tua. Pilihan orang tua. Nah, orang tuanya ingin HP-nya seperti ini karena melihat yang ada iklan di TV. Nah, kamu pengen HP-nya Samsung misalnya, tapi orang tua inginnya Oppo. Nah, kalau ini inginnya iPhone, tapi dapatnya Oppo. Nah, itu tidak sesuai dengan diri kita. Jadi bukan termasuk motif intrinsik, tapi ekstrinsik. Paham ya? Nah, kemudian prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi jadi sesuatu yang kita penuhi itu tidak terbatas. Jadi terbatas dengan permintaan yang ada, kemudian sumber daya yang terbatas. Itu prinsip. Jadi tidak bisa semuanya kamu misalnya lapar. Lapar tadi kita ngapain? Makan. Makannya mau makan apa? Makan nasi, ayam goreng, apalagi sayur-sayuran. Nah, tapi itu kan nggak bisa dipenuhi semua. Misalnya pengen makan mie, nasi, ayam goreng, kemudian kentang goreng, itu kan nggak bisa kita penuhi semua. Jadi ada terbatasnya tadi. Nah, itu termasuk dalam prinsip ekonomi. Jadi yang bisa kamu makan nasi sama ayam goreng, sayurnya kebetulan nggak ada, atau kentang gorengnya nggak ada. Nah, itu yang termasuk dalam prinsip ekonomi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
di dalam itu ya iya kita memang harus ada prinsip ekonomi. Ada lagi yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab lagi? Tadi temannya menjawab itu kebutuhan Bu. Kenapa dalam hidup kita harus ada prinsip ekonomi? Karena tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, karena untuk bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, itu betul ya jawabannya. Jadi ya semua tindakan motif yang kita lakukan itu ada prinsipnya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Oke. Nah, apa sih hubungannya antara ketiga-tiganya, antara motif, prinsip, dan tindakan? Nah, kita lihat. Kamu seorang pelajar? Ya. Ya. Apa yang kamu butuhkan? Belajar. Ilmu pengetahuan. Buku. Ijazah. Seragam. Alat tulis. Sepatu. Nah, dari itu semua bisa nggak terbeli semua kalau kita nggak punya uang? Bisa. Jadi harus apa untuk dapat itu semua? Memenuhi prinsip Ya. ekonomi. Harus Mengikuti prinsip ekonomi. mengikuti prinsip ekonomi mana yang lebih kita utamakan. Misalnya kalau sudah punya sepatu yang masih bagus, jangan beli lagi. Nah, tunggu sepatunya sampai rusak. Kemudian kalau seragamnya masih bagus, jangan beli dulu. Jadi itu bisa dinomorsekiankan. Oke? Nah, kita lihat tadi kan seorang pelajar itu memerlukan tas, sepatu, seragam, buku, alat tulis, ijazah bahkan katanya. Jadi untuk itu semua ya kita harus menabung. Nah, menabung itulah termasuk motif ekonomi. Kalau tadi tindakannya. Nah, jadi motif kita itu untuk mendapatkan buku, kemudian seragam, alat tulis dan sebagainya ya harus dengan menabung. Oke, kemudian nah, menabung itu tindakan yang paling tepat. Jadi untuk memenuhi semuanya kita harus dengan menabung. Menabung itulah tindakan paling tepat yang disarankan untuk seorang pelajar. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, penghambat dari prinsip ekonomi itu apa? Faktor penghambatnya ada yang bisa menjawab? Faktor penghambat prinsip ekonomi. Nah, tadi prinsipnya oke, ini tadi prinsipnya. Jadi saya seorang pelajar berarti kebutuhan saya sekolah banyak sekali. Nah, perlu buku, seragam, sepatu, alat tulis. Nah, ini prinsip. Nah, yang ditanyakan temannya apa faktor penghambat dari prinsip itu? Iya kan? Apa? Kekurangan ekonomi. Kekurangan ekonomi? Karena tidak ada uang. Itu salah satu faktor penghambatnya. Oke. Nah, sebelum kita lihat video, Ibu ingin explain terlebih dahulu. Jadi kalian dengarkan kalau Ibu bilang guru berkata, kalian ikutin enggak? Kalian ikutin apa yang Ibu omongkan. Maksudnya ikutin perintah dari Ibu. Nah, tapi harus ada kata guru berkata. Oke, paham semuanya? Paham ya? Nah, silakan guru berkata semuanya berdiri. Oke. Sudah? Nah, guru berkata hadap ke kanan. Hadap ke kanan. Guru berkata hadap ke kiri. Silakan duduk. Nah, ada yang nggak duduk? Kata guru berkata deh. Nah, tadi mungkin apa? Kalau ada kata guru berkata, jadi kurang konsentrasi ya. Nah, baiklah, silakan guru berkata duduk. Nah, salah satu pengecoh untuk kalian. Jadi kalau misalnya tidak konsentrasi dalam belajar, kalian nggak bisa mengikuti pelajaran ini sampai selesai. Nah, ada beberapa temannya yang memang paham. Kalau Ibu bilang tidak ada guru berkata,
Sepekan menjelang Lebaran, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Dwi yang saat ini sudah berada di salah satu pasar tradisional di DKI Jakarta. Kami selamat siang. Harga kebutuhan pokok apa saja yang sudah mengalami kenaikan berdasarkan pantauan Anda hingga siang hari ini? Rizky dan juga pemirsa Kabar Siang, ternyata tidak hanya bumbu dapur bawang merah dan juga bawang putih ataupun cabai yang mengalami kenaikan kurang lebih 10 hingga 20%, tapi tadi kami juga sempat berkeliling di sekitar pasar berkaitan dengan harga daging, entah itu daging sapi ataupun daging ayam, yang mana per ekornya dari daging ayam sendiri yang tadinya harganya semula yang biasanya 35.000, jelang sepekan hari Idul Fitri sekarang dipatok Rp50.000 per ekor. Bahkan bisa diprediksikan pada saat hari raya Idul Fitri nantinya bisa ada kenaikan mencapai Rp60.000 per ekor. Sedangkan kalau berkaitan dengan harga daging, tadi kami juga sempat menanyakan sekitar Rp150.000 per 1 kg. Dan juga tidak hanya berkaitan dengan kenaikan harga daging, bumbu dapur, tapi tadi kami juga sempat menanyakan kepada pedagang telur yang tadinya semula harga Rp24.000 di pasar Klender ini, sekarang sepekan jelang hari Idul Fitri sudah mencapai di harga Rp26.000 per 1 kg. Yang mana tidak hanya sejumlah bahan pokok makanan saja yang terdapat kenaikan di pasar Klender ini, ternyata juga daging yang mana memang biasanya dalam hari Idul Fitri sering menyajikan opor ayam dan juga semur daging yang memang menjadi makanan khas untuk disajikan pada saat hari raya Idul Fitri. Demikian harga bahan pokok yang naik di pasar Klender. Demikian kami informasikan kembali kami di studio Rizky dan Mansyah. Baik, terima kasih Kani Dwi melaporkan langsung dari pasar Klender, Jakarta Timur. Oke, sudah lihat videonya? Tadi yang mengalami kenaikan? Nanti berkaitan dengan tugas kalian, jadi diamati terlebih dahulu videonya apa saja yang mengalami kenaikan. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat ramai dikunjungi pembeli. Sebelum mudik, banyak pembeli berburu pakaian untuk diberikan kepada sanak saudara di kampung halaman. Warga mulai ramai mengunjungi Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat. Toko pakaian muslim yang berada di lantai dasar Blok A Tanah Abang ini telah didatangi pembeli sejak pagi hari. Sebelum mudik ke kampung halaman, warga mengaku membeli pakaian sebagai cenderamata untuk diberikan kepada sanak saudara. Selain itu, pakaian muslim juga dibeli warga untuk digunakan saat sholat Id pada hari raya Idul Fitri mendatang. Pedagang pakaian mengaku tokonya mengalami kenaikan omset hingga 50% mendekati hari raya Idul Fitri. Ini alhamdulillah ramai bang, omsetnya juga lumayan makan. Berapa tahunnya? Tahun lalu sih belum nonton. Tahun lalu berapa persen masih? Pasar Blok A Tanah Abang telah menjadi lokasi favorit warga sekitar ibu kota untuk berbelanja pakaian muslim, terutama menjelang Lebaran. Dari Jakarta, Yoga Puspatomo, TV One mengabarkan. Sudah dilihat video kedua? Ya, video kedua tentang apa? Kenaikan pakaian. Kenaikan harga pakaian saat Lebaran. Jadi ini berkaitan dengan tindakan ekonominya apa, motif dari kenaikan itu apa, kemudian prinsipnya apa. Nanti ada di tugas kelompok kalian. Nah ini tugas kelompok berkaitan dengan tugas Anda. Kemudian ini lembaran tugas kelompoknya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2,
kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, tugasnya tindakan apa yang dilakukan pedagang dalam gambar tersebut, kemudian apa yang mendorong atau motif dari pedagang untuk mengambil tindakan tersebut, kemudian prinsipnya apa dari tindakan pedagang tersebut. Jadi masing-masing kelompok 1 gambar ke-1, kelompok 2 gambar ke-2, kelompok 3 gambar ke-3, dan kelompok 4 gambar ke-4. Jadi jangan sampai tertukar kelompok 4 mengerjakan tugas kelompok 1, nah begitu juga sebaliknya. Oke, nah kemudian waktu untuk mengerjakan diskusi hanya sekitar 15 menit. Kalian dapat mengamati tadi video yang sudah dilihat, kemudian dapat menggunakan buku. Nah, buku yang ada di meja kalian itu tentang materi kita hari ini, tindakan motif dan prinsip ekonomi. Kemudian ada dari jurnal dan dari artikel yang bisa kalian lihat yang sudah ibu sharekan di kelas kalian. Nah, nanti tinggal dilihat materinya tentang apa. Kemudian ada dari jurnal dan dari artikel bisa dilihat juga. Oke, silakan lakukan diskusi dengan temannya. Kelompok 1 dari gambar 1, kemudian kelompok 2 gambar 2, dan kelompok 3 gambar 3, kelompok 4 gambar 4. Beda ya gambarnya. Tulis nama lengkap. Jadi tadi tulisan yang bagus. Jangan lupa kesimpulannya ditulis ya. Sudah selesai? Sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Bentar ya. Kesimpulan secara keseluruhan dari 2 video itu. Iya. Kelompok 1 sudah. Ada Kak Alia, Tiara, dan Rizky. Ya, Rizky. Sudah kelompok 2? Kelompok 4 sudah? Hah? Sudah no? Ya. Sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 2 dan kelompok 4
Sudah. Nah, semuanya sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Nah, sebelum kita mulai untuk presentasi, siapkan satu orang perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan. Nah, tolong disimak temannya maju ke depan. Nanti silakan ajukan pertanyaan karena setiap gambarnya itu berbeda tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Tindakan, Motif, dan Prinsip Ekonomi. Setelah melihat video pertama dan kedua berdasarkan gambar tersebut. Video pertama, kenaikan harga sembako ketika Lebaran. Video kedua, kenaikan harga pakaian ketika Lebaran. 1. Tindakan apa yang dilakukan pedagang dalam gambar tersebut? Kami menjawab, menjual telur. Apa yang mendorong atau motif pedagang melakukan tindakan tersebut? Jawabannya, kenaikan harga telur saat mendekati puasa Lebaran. Bagaimana cara pedagang melakukan tindakan ekonomi untuk mencapai hasil maksimal? Karena bekerja menghasilkan uang yang dimana uang itu bisa untuk ekonomi. Menyimpulkan tentang kebutuhan manusia dan hasil diskusi kami. Kesimpulannya, kenaikan harga pada barang mengalami kenaikan menjelang Lebaran tiba. Jadi itu jawaban dari kelompok 2. Nah, silakan ajukan pertanyaan dengan kelompok 2. Harga telur ayam mengalami kenaikan saat bulan puasa yang biasanya dijual Rp 1.500 per biji kini menjadi Rp 2.200 per biji. 2.200 per biji. Nah, itu yang mengalami kenaikan. Jadi menjelang puasa ya memang semua barang itu akan mengalami kenaikan. Oke? Nah, itu hasil diskusi kalian. Oke? Nah, apa kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kenaikan harga pakaian dan bumbu dapur yang dapat menyusahkan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi kenaikan dari harga sembako, bumbu dapur, tadi kemudian harga pakaian sedikit menyusahkan kita, tapi bagaimanapun kita memang harus ada tindakannya. Jadi kalau misalnya harga telurnya naik menjadi 2.000 per biji atau per kilogramnya menjadi 26.000, berarti harus ada motifnya, diganti, jangan telur aja makannya, atau jangan daging aja yang dimakan, jadi bisa aja konsumsi makanan yang lain. Atau pakaian mengalami kenaikan, kan nggak harus kita beli pakaian pas menjelang Lebaran. Nah, bisa aja hari-hari biasa kita sudah beli pakaian, atau pakaian yang ada itu masih bagus. Jadi itu kesimpulan kita untuk materi hari ini. Kemudian, nah, ada proses. Jadi tolong kerjakan di HP kalian, lihat proses yang sudah Ibu bagikan di grup. Tugas individu, tulis nama dan kelas, nama lengkap dan langsung jawabannya. Sudah, Rizky? Ayo, sudah? Ada lagi? Sudah selesai?
gambar emoji atau gambar kartun yang kalian bisa. Nanti yang sudah selesai menuliskan refleksinya, silakan tempel di kayu di sana. Bisa, nggak apa-apa tempel di sana. Semuanya sudah mengungkapkan perasaannya hari ini? Baiklah, untuk materi minggu depan kita masuk dengan materi kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, itu berkaitan untuk materi minggu depan. Oke, untuk materi hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Kalian luar biasa, semangat belajarnya sudah sangat-sangat kelihatan ya, dari mulai ice breaking, kemudian ada yang terkecoh dengan ice breaking dari Ibu. Nah, kemudian Ibu sudah melihat semangat dari adik-adik kalian tadi, anak SD itu dengan menggunakan baskom. Nah, kalian luar biasa sudah bisa hadir hari ini dengan situasi kondisi kita yang hujan sederas-deras mungkin. Nah, Ibu apresiasi untuk kalian semua. Oke? Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, salah satu pimpin doa. Sebelum pulang, mari kita doa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la